Aku ngeliatnya kayak ternyata teorinya tuh banyak banget ya, dan kayak pendekatan akademisnya ternyata banyak banget gitu. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Stella Carlosia, boleh panggil Stella aja. Aku ngambil prodi administrasi niaga atau administrasi bisnis di Universitas Indonesia. Itu aku sempat mengalami kebingungan juga memilih jurusan. Kayaknya ini fase yang seenggaknya pernah dilewati semua orang, bingung mau pilih jurusan apa. Waktu itu sempat udah yakin sih mau mengambil hal-hal yang related to business atau manajemen gitu. Cuman dapat beberapa masukan dari orang-orang yang dikenal atau guru-guru aku gitu, kayak katanya sayang kalau misalnya ngambil jurusan bisnis atau manajemen kalau kamu emang beneran tertarik menggeluti dunia wirausaha, mendingan kamu otodidak aja, kayak belajar sendiri dan cari jurusan lain yang sifatnya hard skill gitu. Cuman waktu itu aku ngelis semua jenis jurusan yang ada, terus aku keluarin semua jurusan yang menurut aku nggak cocok banget deh sama aku gitu. Nah, ada beberapa pertimbangan jurusan-jurusan yang lain tadinya aku mau ambil, tapi aku jatuh hatinya tetap sama administrasi niaga, atau kalaupun ngambil di universitas lain, aku ngambil juga yang bersifat mirip-mirip gitu, kayak kalau nggak bisnis manajemen gitu. Nah, aku kenapa bisa end up yakin banget ngambil keputusan jurusan administrasi niaga, karena setelah aku refleksikan lagi ke belakang dan aku juga benar-benar tanya ke orang-orang terdekat aku, dari saudara aku atau dari orang tua aku, mereka juga approve gitu, karena mereka udah ngeliat ketertarikan aku di dunia wirausaha dari aku kecil banget. Kreatif sih, karena kan kita kayak harus bisa punya kreativitas dalam menciptakan misalnya produk atau jasa apapun yang bisa menjawab tantangan atau problem yang terjadi di society gitu kan, atau bisa create produk yang unique selling point-nya tuh kental banget sampai bisa membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain. Problem solving juga perlu kan, problem solving dan analytical, jadi kayak tiap kali kita keluar atau berpapasan dengan opportunity tertentu, kita bisa lihat gitu kayak peluang dari suatu hal tuh apa. Jadi kan itu perlu banget tuh problem solving and analytical. Terus orangnya harus self starter, nggak takut mencoba, punya growth mindset. Jadi jangan apa-apa berasanya aduh nggak bisa, melimitasi diri gitu. Karena seorang entrepreneur nantinya kalau memang you aspire to be an entrepreneur kan dituntut kayak seenggaknya bisa banyak hal gitu ya, banyak kayak dari finance-nya harus tahu seenggaknya secara holistik gimana, atau kayak marketingnya gimana, ngurus SDM gimana, PR-nya banyak gitu, jadi nggak boleh melimitasi diri. Terus ya kalau misalnya fokusnya lebih ke finance, keuangan, akuntansi, ya modalnya teliti gitu. Mungkin bisa cek dulu tuh kayak ke laman atau situs universitas tujuan kamu bisa kayak search prodinya, terus kayak tersedia nggak prodinya di universitas itu dan under di fakultas apa. Biasanya kalau misalnya universitasnya ada banyak fakultas, ya kita cari lagi ke situs laman fakultasnya kan. Dari fakultasnya nanti kelihatan tuh, mesti lihat matkul-matkulnya, dipahamin semua matkulnya satu-satu. Kira-kira kamu bakal ngejalaninnya itu happy gak sih sama 4 tahun, akan kesulitan gak sih, sesuai dengan minat kamu gak sih untuk mempelajari ini. Karena balik lagi kan kita ngambil mau belajar sesuatu harus yang kita suka kan, kalau gak suka kayak rasanya gak enak banget mungkin ya. Jadi kayak pastiin semua mata kuliah udah kamu research dan kamu emang suka sama mata kuliahnya. Terus profil alumni mungkin kayak, atau kayak panjangnya prodi itu berada gitu. Biasanya semakin lama prodi itu ada, berarti udah terbukti kan, udah banyak trial errornya tuh dari berapa banyak lulusan kan. Tiap tahunnya pasti ada evaluasi terkait kurikulum. Jadi kalau misalnya memang udah lebih established dan udah lama
prodi itu ada semakin bagus. Ataupun kalau misalnya nggak lama ya bisa dilihat dari akreditasinya oke atau enggak. Terus kalau terkait profil alumni yang tadi aku state sebelumnya, biasanya akan di-share tuh info terkait alumni yang kayak tingkat presentasenya begitu selesai atau lulus dari program studi yang diambil, presentase yang memulai usaha berapa, yang akhirnya bekerja di perusahaan multinasional berapa, di BUMN berapa, atau pokoknya kegiatan-kegiatan alumni setelah lulus tuh apa, siapa yang ngambil master berapa banyak gitu. Itu bisa dilihat. Dan kalau misalnya kamu punya alumni, akses ke alumni yang alumni atau yang sedang menjalani program studi itu, ya bisa kamu tanyain, bisa kamu minta transfer knowledge-nya, kira-kira gimana sih di dalam situ. Jadi kan lebih punya gambaran yang lebih jelas terkait program studi yang pengen kamu tuju. Terus mungkin prospek kerja atau karir, mungkin kayak lulusan dari administrasi niaga tuh bisa jadi apa aja sih, bisa jadi konsultan bisnis kah, atau kayak jadi entrepreneur kah, atau kayak kerja di bisnis orang, ngurusin apanya kah. Itu bisa dicek dulu profil prospek kerja atau karir. Terus mungkin yang lebih teknikal kali ya, yang kayak biayanya berapa, karena kan kita harus siap juga ya kalau misalnya mau ngambil program studi, harus siapin biaya yang cukup. Dan jangan sampai nanti udah menjalani di tengah-tengah terkendala dengan biaya gitu. Jadi pastiin kayak mungkin cari tahu apakah universitas ini mengenakan biaya per semesternya berapa, atau kayak ada uang pangkal uang masuknya atau enggak. Dan jadi bisa di-prepare kan, entah kamu cari sendiri untuk uang kuliah atau minta ke orang tua, itu kan tetap suatu hal yang kayak di-prepare dan diestimasikan gitu. Dan juga ini berkaitan juga nih teknis cara masuknya dan jalur masuknya ada apa aja. Karena biasanya bisa berbeda-beda jalur masuk itu dengan biaya tuh paralel gitu. Kadang kayak jalur masuk tertentu bisa mendapatkan biaya yang lebih murah. Misalnya kalau misalnya gelombang-gelombang awal bisa dapat biaya yang lebih murah. Ada kan universitas-universitas yang menerapkan kebijakan seperti itu. Jadi pastiin catat tanggal-tanggalnya, dia pembukaan pendaftaran kapan, gelombangnya ada berapa, gelombang pendaftarannya kapan sampai kapan, itu semua dicatat supaya bisa prepare lebih baik sih. Kalau misalnya pokok, karena yang seperti aku bilang tadi under Facultas of Administrative Science, ada sempet tuh semester-semester awal kita belajar dasar administrasi, terus filsafatnya, terus kayak tata kelola perusahaan, itu didalamin banget, anggapannya kayak fundamental dan fondasinya dulu. Terus di semester-semester lanjutnya ada ya pengantar dan akuntansi, kayak pengantar modal manusia, pengantar marketing, pengantar keuangan, dan kayak ada studi kelayakan bisnis, itu juga pokok. Dan menurut aku nggak ada yang susah sampai nggak bisa dilewatin sih. Kayak ya susah pasti ada lah ya, namanya kita belajar, ada yang kita nggak ngerti. Kalau susah tuh aku sempet dapet tuh semester kemarin sesuatu yang sangat baru, itu ada mata kuliah namanya Business Intelligence dan Data Analytics. Jadi ini salah satu kurikulum yang baru juga. Kita kayak fakultas aku ngambil kayak guru dari atau dosen dari fakultas lain, fakultas teknik, fakultas ilmu komputer, terus ngajarin seputar kayak data mining, data science gitu-gitu. Cuman pengantar banget, masih pengantar banget, nggak yang sampai kayak praktek kita tiba-tiba bisa jadi data engineer, data analyst, nggak langsung kayak gitu. Cuman ada prototipe kecilnya, kayak praktek-praktek kecilnya, bagaimana kita bisa memanfaatkan data yang dimiliki gitu. Itu cukup susah, tapi yet berkesan juga at the same time, karena sesuatu yang baru kan, learning opportunity yang baru, dan dapat seenggaknya nggak clueless banget gitu, nggak kosong-kosong banget terhadap dunia tech gitu kan. Untuk tugas ada banyak sih, ada yang sistemnya kelas dan tugas mungkin kali ya aku jelasinnya. Kelas tuh ada yang namanya kelas lecture, kayak full lecture, memang dosennya menerangkan materi selama full 2 jam. Ada yang pre-read dan present, jadi kayak kita dikasih buku untuk dibaca, terus kita harus bisa presentasikan ke teman-teman sekelas.
Ada yang pre-read dan discuss, jadi dikasih bahan bacaan, begitu masuk ke kelas langsung tanya apa yang nggak ngerti, diskusi sama dosennya. Terus ada juga yang sifatnya satu semester benar-benar project based, jadi tiap kali masuk kelas itu sifatnya konsultasi sama dosen. Gimana, minta feedback project kita, kelangsungannya gimana selama satu semester itu, kayak gitu kita present dan dikasih feedback. Terus ada juga yang sifatnya gabungan lecture, jadi tiap minggu pasti ada lecture teori, tapi dikasih di saat yang bersamaan ada shadowing projectnya gitu. Jadi projectnya satu semester tapi barengan, jadi dikasih teorinya langsung harus diterapin ke projectnya gitu. Jadi lumayan hektik yang gitu ya. Terus ada juga kayak yang dikasih lecture terus dikasih tes setelahnya, atau kayak ada juga kadang-kadang tes mendadak kalau misalnya disuruh pre-read kan ketahuan tuh read atau enggak. Jadi ada tesnya gitu. Jadi mungkin saran dari aku menghadapi tugas-tugas ini, ya kalau disuruh pre-read ya pre-read, kalau misalnya nggak diingetin pre-read ya tetap disiapin sebelum masuk kelas, jadi kan nggak clueless banget tuh, nggak bingung. Kalau ada diskusi kan jadi bisa nanya gitu, jadi bisa mungkin dipersiapkan, di-prepare kalau memang bisa sebelum masuk kelas. Terus tugas-tugas ya seputar outputnya, mungkin esai atau konten posting, ada bikin video juga, atau bedah atau analisa kasus gitu. Kalau dari aku sih mungkin aku ngeliatnya kayak ternyata teorinya tuh banyak banget ya, dan kayak pendekatan akademisnya ternyata banyak banget gitu. Aku dulu berpikirnya kayak mungkin lebih banyak prakteknya gitu, dan kayak teorinya cuma di awal-awal doang. Ternyata kalau di universitas aku turns out emang dikuatin dulu di fondasi dan konseptualisasinya dulu, kayak bener-bener kan kita under di Faculty of Administrative Science, bener-bener dari theoretical dan filsafatnya dulu tuh, kayak administratif tuh apa sih. Kayak semester-semester awal tuh aku bener-bener teori terus, pre-readingnya banyak, dan kayak jurnal-jurnal researchnya banyak. Terus juga tadinya aku mungkin mikir, aku nggak tahu juga kan, nggak terlalu tahu kalau misalnya aku expect-nya tadinya bisa lulus tanpa skripsi, tapi turns out ini beda-beda sih tergantung universitas. Ada universitas yang memang tanpa skripsi, ada juga yang harus lulus dengan skripsi akademis gitu, dan salah satunya universitas aku ini harus lulus jalur skripsi akademis gitu. Jadi aku semester kemarin tuh lagi belajar cara research dan kayak nyusun laporan research gitu, kayak pokoknya rancangan penelitiannya itu ternyata banyak banget teori penelitian sosial, dan itu aku cukup overwhelmed gitu karena di semester kemarin tuh lagi belajar pengayaan nanti skripsi bakal gimana dan di sidang kayak gimana gitu. Kalau aku kegiatan kuliah ya basically ngikut kelas, cuman kadang-kadang suka ada kegiatan juga yang di held kampus, contohnya kayak pengabdian masyarakat. Kemarin aku sempat ikut tuh pengabdian masyarakat ke Megamendung. Kita kayak ngeliat di sana ada BUMDes-nya, dijadiin study case untuk studi kelayakan usahanya, dan kasih saran-saran juga, dan pengayaan, dan juga datangin pembicara untuk bantulah di sana BUMDes-nya supaya bisa berkembang kayak gimana. Terus abis itu aku paling ngikut gitu lomba-lomba bisnis. Aku ngikut business case, business plan competition. Sekarang juga lagi kerja sambil nekunin usaha aku sendiri. Aku kerja ngembangin brand orang. Jadi ya sebisa mungkin aku kayak say yes to semua opportunity yang memang bagus sih. Aku juga join beberapa organisasi, menjabat sebagai head di beberapa organisasi. Ada apa lagi ya, paling ya gitu-gitulah, semahasiswa pengen explore sebanyak-banyaknya, ada banyak hal. Dan mungkin yang menarik yang upcoming, karena aku masih semester 5 ya, aku kalau sistemnya ini kan dikasih teori-teori fundamental dulu, nanti di semester-semester akhir atau final baru tuh ada mata kuliah kewirausahaan. Yang aku look up to itu nanti tuh kegiatannya adalah kita beneran
bikin usaha rame-rame bareng teman-teman dan harus keluar produknya sampai siap dipasarin ke market. Itu yang aku look up to banget.